Halo teman-teman PSView, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Pembahasannya kali ini mengenai virtual display driver atau virtual monitor dan infinite PIP atau picture in picture desktop. Untuk mengenai virtual desktop ini sebenarnya saya sudah bahas di video saya yang sebelumnya, teman-teman bisa langsung tonton. Tapi kali ini saya coba mengulang karena ada driver barunya, ya versi terbarunya. Tidak banyak perubahan, hanya perbaikan saja. Dan di video ini juga saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Infinite PIP atau Picture in Picture Desktop. Yang dimana fungsinya adalah menampilkan gambar pada display teman-teman. Misalkan teman-teman punya gambar di proyektor, teman-teman mau melihat tampilannya di monitor utama teman-teman misalkan, atau karena teman-teman menggunakan virtual display driver ini atau virtual monitor ini, teman-teman mau lihat karena kan virtual ya, teman-teman tidak bisa melihatnya, tapi tayang di virtual monitornya. Teman-teman mau lihat nih apa yang tampil di sana, bisa menggunakan aplikasi ini. Dan kedua aplikasi ini dibuat oleh Mike the Tech. Ya. Seperti apa? Kita langsung saja ya. Pastinya teman-teman harus terlebih dahulu membuka browser, lalu masuk ke websitenya Mike the Tech, yaitu mikethetech.it.io. Ada beberapa aplikasi yang dia buat. Yang mau saya perkenalkan adalah Virtual Display Driver dan Infinite PIP. Teman-teman bisa klik kanan ya. Ini juga saya klik kanan. Sudah ada dua, Virtual Display Driver dan Infinite PIP. Kita masuk ke Virtual Display Driver-nya. Kita klik Download Now. Teman-teman diharapkan bisa membantu mendonasi supaya bisa ada pengembangan yang lebih baru yang bisa Mike the Tech buat. Tapi kalau teman-teman belum ada kemampuan, bisa pilih Just Take Me to the Download. Ya. Di sini teman-teman bisa download versi yang terbarunya di atas 25723 yang dikeluarkan pada 9 Desember 2025. Teman-teman bisa klik download. Ya, saya asumsikan teman-teman sudah mendownloadnya, jadi ini saya abaikan. Lalu kita masuk ke Infinite PIP. Di Infinite PIP juga sama, kita pilih Download Now. Sama, diharapkan teman-teman bisa membantu donasi untuk pengembangan aplikasi Mike the Tech ini. Ini bisa dirubah ya, nggak harus 2,5 atau 5. Teman-teman bisa ubah berapapun ketersediaan kemampuan teman-teman. Kalaupun belum, teman-teman bisa pilih Just Take Me to the Downloads. Kita klik. Kita pilih yang paling atas, PIP versi 25.12.24. Dikeluarkan pada 26 Desember 2025. Klik download. Sama, dalam hal ini saya asumsikan teman-teman sudah mendownloadnya. Kalau sudah mendownloadnya, teman-teman bisa mengekstrak ke desktop ya. Kali ini saya ekstrak ke desktop. Ini ada Virtual Display Driver PIP ini dan Infinite PIP ya. Untuk Virtual Display Driver teman-teman diharuskan menginstalnya. Double klik. Kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman bisa klik install driver. Saya tidak lakukan karena saya sudah menginstalnya. Kalau sudah menginstalnya, disarankan teman-teman merestart komputer teman-teman.
Kalau sudah, ya, yang perlu diinstal hanya virtual display driver atau virtual monitornya. Untuk PIP, Infinite PIP ini tidak perlu diinstal, dia cukup dijalankan. Tapi tahan dulu, apa manfaat dari virtual display driver ini? Kalau kita klik kanan, display setting, ini ada 3, yang dimana 1 dan 2 ini adalah monitor fisik saya. Ya, kalau kita ke advanced display setting, nah, ini ada nih S24R23, ini dari Samsung. Pada display 2 saya nih, display 1 juga sama, S kebetulan menggunakan seri yang sama, Samsung. Baru pada display 3 tertulis VDD by MTT, Mic Detect. Ini virtualnya. Ya. Jadi pada saat ini teman-teman punya 3. 1, 2, dan 3. Sampai sini cukup paham, kita tutup. Lalu kita lanjutkan kepada Infinite PIP. Ini cukup dijalankan saja teman-teman ya. Double klik. Ya, ini dia. Jadi di screen 1 saya, ini yang teman-teman lihat adalah screen 1. Ini di screen 2 saya sedang melakukan recording menggunakan vMix, dan ini screen 3 saya. Ini kalau saya klik screen 3, maka dia akan tampil ya window baru. Nah, ini. Lah kok hitam? Ya, karena belum ada apapun yang saya kirim ke display 3. Fungsinya apa? Mempermudah teman-teman untuk menampilkan sesuatu hal ke virtual supaya teman-teman mungkin nantinya bisa mengcapture-nya. Contohnya saya menggunakan Easy Worship 2009. Ini saya setting dulu monitor 3. Oke. Jadi teman-teman perhatikan kalau saya play video, misalkan saya play video ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada tampil di sana. Kalau sudah seperti ini, manfaatnya apa? Ya, teman-teman bisa mengcapture-nya. Misalkan saya memanggil OBS. Misalkan ini OBS-nya. Lalu teman-teman bisa lihat nih display. Teman-teman bisa ubah atau saya buat baru deh. Saya buat baru. Screen 4. Saya add source. Saya pilih display capture misalkan. Oke, lalu saya pilih ini Windows 10. Saya pilihnya display 3, yaitu VDD by MTT. Itu dia. Jadi teman-teman sekarang bisa mengcapture-nya. Ya, kalau teman-teman kesulitan misalkan seperti Easy Worship 2009 yang dimana belum tersedia OMT atau NDI, teman-teman bisa memanfaatkan virtual display ini. Atau untuk PowerPoint, teman-teman mau capture-nya, mau menayangkan ke OBS supaya teman-teman bisa tetap mengontrolnya di monitor utama teman-teman, tapi tetap ada view slideshow-nya. Contoh ya, ini saya tampilkan PowerPoint. Oke, PowerPoint ini mau saya slideshow atau saya tampilkan ke monitor 3. Slideshow, monitor, saya pilih monitor 3. Maka pada saat saya slideshow atau presentasi, teman-teman bisa sambil mengoperasikannya
dengan mudah dengan tampilan multi out ya. Nah, itu dia. Tampil ya. Teman-teman bisa mengcapture-nya. Wah, tapi ini mengganggu nih di depan. Saya tampilannya tertutup. Teman-teman bisa pilih always on top ini di off. Saya off. Maka kalau saya klik ini dia nutup di belakangnya. Kalaupun teman-teman hanya ya saya mau cuma view aja, nggak usah gede-gede, teman-teman bisa perkecil. Ya. Mau semana teman-teman bisa tentukan. Segini. Gitu. Yang penting ada tampilannya aja. Yang penting teman-teman bisa lihat oh tampil gitu. Ataupun misalkan ini kalau tampilannya ke virtual display ya, virtual monitor. Seandainya saya asumsikan saya mau melihat apa yang tampil di monitor kedua saya, yang kebetulan saya asumsikan monitor kedua saya ada di LED depan atau di proyektor depan. Nah, ini tinggal kita close. Masuk ke infinite lagi, saya pilih screen 2. Maka di screen 2 saya menampilkan apa yang saya tampilkan di depan, karena saya asumsikan screen 2 saya menampilkan ke depan, ke LED atau ke proyektor. Seperti itu ya teman-teman ya, mempermudah kita untuk melihat isi dari virtual monitor kita atau virtual display kita, dan atau menampilkan juga monitor kedua kita yang kebetulan kita tayangkan di depan di LED atau di proyektor. Mungkin karena satu dan lain hal kita posisinya di samping bukan di depan atau di FOH ya, front of house, atau faktor lainnya teman-teman ada di ruangan yang berbeda sehingga terhalang, teman-teman tidak bisa melihat dengan leluasa proyektor atau LED teman-teman outputnya seperti apa. Teman-teman bisa menggunakan PIP ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memanfaatkan virtual display driver atau virtual monitor dan juga infinite PIP atau picture in picture desktop. Ini sangat membantu teman-teman dalam mensiasati kebutuhan multimedia teman-teman. Tinggal teman-teman bagaimana mengimplementasikannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon dukungannya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dibunyikan lonceng notifikasinya. Dan terutama jangan lupa di share supaya ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Itu aja dari saya. Sehat selalu, sampai jumpa.